Baik, sama gue Valeo sekalian di Zero Knowledge Podcast. Yang sekarang gak podcast karena kita bikin tier video only di YouTube. Karena udah 3 minggu kemarin kita bikin tier, sekarang kita bikin tier lagi karena minggu ini NFL dimulai. Tapi presiden tapi gak apa-apa, tetap dianggapnya NFL dimulai. Weh, Let's go. alhamdulillah. Let's go, Pak El. Gila ya, 6 bulan loh. Cuman ya sekarang 6 bulan tuh PPKM gak berasa ya. PPKM ya karena COVID gak berasa ya. Iya. Sekarang aja udah ntar lagi mau habis nih 2021. Ntar tahu-tahu udah Super Bowl 56 aja udah main di SoFi Stadium ya. Stadium Yoi. keren. Yoi. Keren nih. Iyalah fans ya nih. Ada Nuha Fadlayo yang akhirnya hadir buat bikin tier sama Oka yang masih kerja nih. Oka ya. Kak, buset lu kerja di mana? Di Amerika, Kak? Di sana siang. Wah, gila, lagi masih siang nih. Banget ya. Aduh, Pagi, tetap nguli semangat ya, Pak kerja. ya. Aduh, semoga tetap berjaya, Pak ya. Hasilnya tuh udah kayak Najee Harris pagi-pagi. Anjay. Mantap, betul, Nah, Pak. yaudah kalau gitu langsung aja, nggak bakal lama kita mulai bikin tier tight end karena minggu kemarin udah bikin tier wide receiver. Nah sekarang kita tier tight end. Sebelum mulai jangan lupa seperti biasa subscribe, klik lonceng sampai subscribe biar kita upload dapat notifikasi langsung nonton, biar update sama NFL di Indonesia. Dan kalau gua cek ini 30 lagi nih 2000 subscriber, please dong subscribe, jangan lupa. Karena kalau udah 2K subscribers itu mendukung kita biar makin memperluas NFL supaya bisa ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi udah kalau gitu langsung aja kita mulai tier tight end. Yang pertama NFC deh. NFC kemarin NFC East ya. NFC East. Iya, itu lah pokoknya. NFC yang pertama kan. NFC Nah, ya, ini aja deh. Oh, gue tahu. Yang QB-nya akhirnya balik lagi habis dibujuk, bilang, "Yaudah jangan ngambek dong. Yaudah deh, aku kasih kamu semuanya deh." Dikasih mobil golf ya, Dia dikasih mobil golf. Terus mantan teammate-nya pulang lagi, ya kan? Nah, yaudah deh, NFC North dulu deh. Nih, yang Fadil Ohio dulu deh karena ini balik lagi. Deal. Nih deh, tight end-nya deh, Robert Tonyan lu taruh di mana? Ini tiernya ada elite, Mayan B banget, gak cocok jadi starter sama jelek. Gimana, Deal? Robert Tonyan nih. Robert Tonyan. Gue nggak dapet feel-nya ya menurut gue nggak tahu, kayak nggak ada tanda-tanda kayak kalau misalnya true elite gitu kan atau bagus beneran gitu kan, lu bisa lihat gitu tight end-nya jagoan gitu kelihatan. Gue nggak tahu apa memang skemanya Green Bay bagus atau Tonyan beneran jago gitu, karena dari apa yang gue tonton biasanya kayak Tonyan kagak ada yang jagain gitu, wide open gitu. Jadi gue bilang sih, gue lebih ke yang kedua sih. Gue mungkin taruhnya di B banget gitu. Oh, kenapa Mayan? Selain itu tadi. Ya itu, gue nggak ngerasa si Tonyan ini difference maker. Gue nggak ngerasa ada pada level itu gitu. Cuma productionnya nggak bisa dipungkiri ya. Gue rasa kayak kita tahu lah productionnya bagus banget musim kemarin. Itu sih, cuma gue ngerasa lebih condong ke kayaknya emang bagus skemanya gitu, kagak ada yang jagain gitu biasanya. Oke. Nah, next Kak. Ini tim yang tight end-nya ada 10. Siapa sih? Mau milih siapa sih? Sebenarnya gue mau taruh logonya, cuman kayaknya sih yang bakal jadi clear starternya ya ini Cole Kmet ya. Cole Kmetnya Bears. Nah, Cole Kmetnya Bears di mana? Cole Kmet ya. Kemarin tuh dia nggak main banyak juga kan. Lebih main jadi rotational tight end, karena tight end utamanya awalnya kan Jimmy Graham kan. Tapi karena Jimmy Graham kalau nggak salah dirilis atau jadi free agent, akhirnya kayaknya masih ada deh Jimmy Graham tuh. Jimmy Graham masih sih, cuman ya gue pasang Cole Kmet aja lah. Ya walaupun masih ada pun kayaknya juga mereka Bears pun tetap akan mencoba untuk ngembangin Cole Kmet juga. Cole Kmet ini kan dia dari tahun 2020 ya draftnya. Berarti tahun lalu. Kalau saya second round. Ya
punya tight end muda yang di draft cukup tinggi ya untuk draftnya, jadi mereka pasti bakal langsung punya PD kalau misalkan punya tight end muda kayak Cole Kmet ini. Kemarin ya karena emang nggak banyak dipakai aja sih. Iya. Kalau misalkan Tires untuk sekarang gue masih taruh di nggak cocok starter ya. Nggak cocok. Karena kita belum melihat banyak tentang dia, belum tahu banyak tentang dia, dan kita nggak tahu nih QB satunya kan awalnya kemungkinan bakal pertamanya Dalton dulu atau Foles atau mungkin di training camp tiba-tiba ada kejadian tidak terduga, akhirnya mereka langsung pasang Justin Fields sebagai QB 1 langsung dari week 1, who knows ya. Dan Cole Kmet untuk kalau dilihat dari musim lalu ya belum kelihatan banyak karena ya jarang dipakai. Tapi mungkin 2021 mungkin dia dapat role yang lebih gede lagi dibandingkan tahun lalu. Jadi makanya untuk sekarang nggak cocok starter, tapi ada kemungkinan dia bisa naik ke tier selanjutnya kalau beneran dapat big role. Oke. Nah, ini tight end-nya Lions, TJ Hawkinson yang kemarin tuh sebenarnya gue mau naruh headset yang baru yang rambut dia panjang banget ya, buset, kaget gue. Itu kayaknya nggak potong setahun itu. Iya, stres. Aduh anjir, Lions gak ada WR udah gue itu kali, udah stres kali deh. Nah, TJ Hawkinson lu taruh di mana? Untuk musim depan kayaknya production-nya sih bakal naik ya, terlebih karena Lions nggak ada wide receiver yang dependable buat musim depan. Ya bukan nggak ada sih, lebih tepatnya kita belum tahu siapa yang bakal menjadi primary targetnya Goff ya. Jadi untuk saat ini yang benar-benar jelas menjadi primary targetnya Goff ya jelas TJ Hawkinson. Dan gua rasa sih production stats-nya bakal naik. Dia bakal naik. Nyentuh elite mungkin belum ya. Jadi gua bakal taruh di lumayan dulu lah. Lumayan ya. Oke. Nah, gua tight end-nya Vikings, Irv Smith Junior. Aduh, Irv Smith kemarin itu sebenarnya Irv Smith lumayan ini sih udah rada-rada yang maksudnya rada-rada naik dibanding musim-musim dia sebelumnya ya. Karena juga kemarin Kyle Rudolph kan pindah ya ke Giants ya kan. Nah, Irv Smith ini juga kemarin stats-nya ya nggak wow banget juga karena kan ya masih di belakang Kyle Rudolph. Cuman mungkin si stat padding Kirk Cousins coba cari cara buat jadiin dia alternatif weapon ya selain Jefferson, Thielen sama Cook. Jadi gue taruh dia, nih kan kalau dia lihat dari stats itu dia 365 receiving yard sama 5 touchdown. Ya buat standar tight end, ya kan. Gue juga taruh dulu deh sama kayak Cole Kmet di nggak cocok starter. Kalau menurut gue ya, kalau misalnya Vikings mau impact-nya buat passing game-nya, buat ini ya misalnya buat short play gitu, misalnya check down atau buat di end zone-nya tinggi, harus tingkatin Irv Smith-nya sih. Gue pengen taruh di B banget cuman masih belum sih. Makanya gue taruh di gak cocok starter dulu deh. Dan dia juga sempat cedera juga kan harusnya. Iya, makanya. Dia kemarin mainnya 7 kali. Game startnya 7 kali maksudnya. Iya. Nah, berarti kan total mainnya 13. Berarti kan dia cedera 3 game kemarin kan. Nah, itu. Jadi, ini beban dia buat gantiin Kyle Rudolph jadi tight end one-nya Vikings gede ini. Itu. Nah, makanya. Jadi, itu NFC North. Kita sekarang ke NFC West deh. NFC West, deal. NFC West siapa ya? NFC West gue pilihnya. Lu nggak gue kasih George Kittle terlalu gampang, jangan. Ini deh, ini biar nggak subjektif ya nih, Tyler Higbee itu tight end Rams. Higbee, gua rasa sih B banget ya. Dia juga menurut gua nggak berat gitu. Sebenarnya terakhir menurut gua season lalu ya, mereka lumayan banyak tuh pakai passing ke tight end. Iya. Kenapa? Cuma gua rasa kasusnya mirip sama si Tonyan di Green Bay. Gua rasa yang jago pelatihnya bukan TE-nya. Bener juga sih tapi gitu sih.
Oke. Nah, Kak, Cardinal siapa ya tight end-nya? Max Williams. Gue cek juga siapa ini ya tight end-nya? Gue bingung, makanya gue taruh logo aja deh. Gue ingetnya kemarin kan mereka ada Dan Arnold sama Max Phillips. Kalau sekarang itu Max Williams atau Max Phillips? Max Williams, Max double X. Yeah. Tapi kan Dan Arnold-nya ke Panthers. Iya, Dan Arnold ke Panthers dan sisa Max Williams. Itu nggak ideal banget sih sebenarnya dengan situasi kayak gitu. Karena Max Williams juga menurut gue nggak starting caliber tight end menurut gue. Makanya gue taruh di tier paling bawah kalau ini. Jelek. Tier paling bawah. Karena menurut gue Max Williams tadi udah gue bilang bukan starting caliber kalau untuk ngelihat dari musim-musim sebelumnya. Sama kedua dengan adanya Hopkins, Christian Kirk, terus AJ Green. Terus habis itu AJ Green, terus Chase Edmonds juga pass catch-nya juga bagus. Iya. Menurut gue tight end nggak akan terlalu kepake di skemanya Cardinals. Karena ya gue kemarin nonton beberapa kali gamenya Cardinals itu mereka banyak banget kayak pakai college offense ya. Banyak college offense, banyak option dan mereka jarang pakai tight end sebagai pass option, kebanyakan dia lebih kayak pass blocking. Jadi gue nggak ngerasa mereka bakal step up dengan core yang sekarang sih. Makanya gue taruh di jelek banget tuh. Oke. Nah gue George Kittle nggak ya, jangan deh. Gue berarti ini ya 1, 2. Oh iya, gue berarti George Kittle ya. Baru yang bukan George Kittle gue. Sorry. Ada Seattle ya. Oh iya, Seattle. Seattle juga gue siapa ya? Will Disley atau satu lagi siapa sih? Seattle. Gerald Everett dari Rams. Iya, Gerald Everett. Gue taruh di logo deh. Ini juga Seahawks ini tight end-nya nggak terlalu kepake sih menurut gue. Jacob Hollister juga udah pindah lagi. Nah, ya kan? Makanya jadi gue taruh Seahawks di jelek deh. Nggak terlalu kepake masalahnya buat tight end. Mungkin tight end-nya tuh kepakainya buat ini ya, buat blok. Buat blok, buat bantuin Russell Wilson ngeblok biar dia nge-sack-nya nggak terlalu kena sack-nya nggak terlalu banyak ya. Aja kenanya pasti ya minimal 30 Russell Wilson mah. Buat pass block kayak di salah satu klip itu kan ada klipnya di mana mereka ngeblokin Aaron Donald aja kesusahan itu pakai 3 orang lu ngeblok Aaron Donald aja. Oh jelas. Aduh, nah, baru muncul kalau udah disebutin Aaron Donald ya. Iya, jelas. Aaron Donald sih, jelas. Nah, makanya ini Seahawks TE-nya nggak terlalu kepake, cuman gue kayak paling check down sama buat ini doang, check down buat blocking juga, tapi lebih banyakin jadi blocking tight end, makanya gue taruh di jelek deh. Nah, kita lah, kenapa elite tuh, gue gituin deh. Ya, langsung next aja udah itu. Gini deh, even musim lalu yang dia cedera cukup lama di awal musim, pas dia balik, si kita pun langsung memberikan kontribusi yang sebagai di elite tight end lah, the people's tight end, jadi ya nggak perlu banyak penjelasan juga sih sebenarnya. Udah lah, langsung next ya. Berarti NFC West sudah, sekarang kita ke NFC South. Nah, deal nih TE yang mungkin buat fans ya, kalau misalnya ada top TN, ini mana? Titik-titik mana? Lah orang udah turun mana? Lu nonton kagak sih? Nontonnya cuma di Patriots doang kali, zaman-zaman di Patriots. Nih Grong, lu tahu di mana Grong? Gua rasa gua nggak nilai Gronk secara individual ya. Gua nilainya posisi TE-nya Bucks. Menurut gua Mayan. Kalau nilai Gronknya doang mungkin gua taruh B banget ya. Kalau secara perorangan gitu. Oh, B banget ya, berarti enggak perorangan ya. Iya, soalnya kan sebenarnya usage-nya Gronk juga nggak tinggi-tinggi amat kan di barengan gitu kan, ada Cameron Braid sama O.J. Howard gitu. Kemarin O.J. Howard-nya udah mulai sembuh dari cedera tuh katanya, cuma nggak tahu bisa ikutan main season ini atau kagak gitu kan. Kemarin kan cederanya lumayan parah tuh. Betul. Ya itu sih. Kalau Gronk tuh cuma ini aja, cuma momentary aja kan. Tiba-tiba di Super Bowl touchdown, wah gitu kan.
Cuma di game plan standarnya menurut gua dari di regular season juga dia kagak banyak dipakai sebenarnya. Cuma pas kalau Brady lagi butuh aja tuh dipanggil. Iya sih, benar. Misalnya itu Grong sini tangkep, udah tangkep. Kalau enggak dah blokin gua atau ini deh berantakin defense dulu, bukain biar si Evans atau Godwin buka gitu ya. Iya, gua rasa ya. ada faktor itu juga. Gua rasa ada faktor nggak dibutuhin juga gitu. Grongnya nggak kayak pas di New England kan. Pas di New England WR-nya yang siapa gitu kan gitu. Kalau sekarang mah WR-nya udah jago-jago, Pak. Iya makanya kan. Jadi bait aja paling ya di offense. Bener. Oke. Mancingan. Next, Kak Saints ini kayaknya pakainya Adam Troutman ya. Bentar. Adam Troutman. Adam Troutman bisa. Ya. Bisa. Troutman ya. Tapi Troutman lu taruh di mana? Adam Troutman. Taysom Hill. Gara-gara nggak dapet QB1 data aja lu. Nangkepin bola gua. Nah, tapi gimana Kak? Kalau gua pilihnya Adam Troutman aja deh. Adam Troutman ya. Menurut gua kasusnya sama kayak Cole Kmet ya. Dia kemarin juga jarang banget dipakai. Betul. Masuk yang usage-nya tuh jarang banget. Dan mungkin dengan tight end situasi tight end sekarang di timnya itu ya harusnya dia dapat role yang lebih gede lagi untuk musim depan. Tapi untuk sekarang gue akan taruh di tier yang sama dengan Kmet sih, di gak cocok starter. Karena kita belum tahu sebenarnya dia bakal jadi bagus atau enggak. Tapi potensinya pun tetap ada. Questionnya ya apakah dia bisa langsung cocok sama Winston ataupun Taysom Hill atau enggak, itu masih misteri banget ya, masih susah banget buat prediksi. Tapi kan kita dapat kabar kalau kemarin Michael Thomas itu sempat cedera kan ya. Iya. Cederanya belum pulih dan butuh berapa minggu lagi untuk pulih pas masuk regular season. Jadi harusnya Adam Troutman bakal dapat role yang lebih gede. Untuk sekarang tapi gue masih taruh di gak cocok starter. Gak cocok starter ya? Dan juga alasannya sama kayak Kokomet dan kemungkinan pun sama kayak Kokomet bisa naik ke B banget kalau misalkan dia dapat role yang lebih penting dibandingkan musim lalu. Oke. Berarti nggak cocok starter ya Adam Troutman ya. Nah, gue sekarang TE-nya Carolina Panthers karena kan ya kan baru dapat Dan Arnold ya dari Cardinal. Cuman kalau gue cek lagi di depth chart-nya ada ini juga, ada si ini siapa sih namanya? Siapa? Greg Olsen. Ian Thomas. Ian Thomas. Iya, Ian Thomas. Jadi kayaknya sih masih rada-rada bingung yang mau pakai siapa. Jadi gue taruh Panthers TE. Ini sebenarnya Panthers tight end-nya sama sih kasusnya kayak Seahawks sih. Kayaknya kebanyakan dipakai buat blocking sih. Gue taruh di jelek deh. Buat ini ya, ngebuka jalan ya. Iya, biasanya kan weaponnya lalu ada DJ Moore, ada Robbie Anderson, si MC kalau sembuh gila pass catchingnya udah sinting kan, pastinya buat lu semua main fantasy langsung bahagia banget kalau dapet ini kan, dapet CMC di draft. Nah ini tight end Panthers menurut gue sama kayak Seahawks sih, dipakainya kebanyakan buat blocking sama buat check down doang sama end zone kalau misal udah deket-deket end zone, jadi nggak terlalu ngaruh sih tight end Panthers buat offense-nya Panthers gitu. Nah terakhir karena lu rookie analyst, nah gue langsung set lu nih, Kyle Pitts. Tuh, Kyle Pitts, lu taruh di mana Kyle Pitts? Nah, ini yang tight end prospek terbaik dalam sejarah, masuk top 5 pick loh. Iya, lu taruh di mana nih Kyle Pitts? Paling tinggi ya. Tapi kan belum main. Nah. Gue sih ngelihat fit-nya di Falcons ya, terlebih karena ini kan yang sempat gue sebutin di ini kan di NFC South preview gitu. Di Kyle Pitts ini bakal menjadi salah dua weaponnya dari Matt Ryan. Yang pertama kan udah pasti Calvin Ridley yang bakal dipakai. Dan yang kedua Kyle Pitts, karena ya untuk apa mereka berani drafting Kyle Pitts dan mereka berani ngebuang Julio Jones ke Titans gitu. Jadi ini agak bold sih. Gue bakal taruh di lumayan. Lumayan? Iya. Wow. Rookie loh. Iya. Rookie loh. Iya, rookie. Main loh. Nah.
Belum pernah main. Mbak, tapi kenapa gue cukup berani karena memang ceilingnya gede banget. Dan skill setnya menurut gue sangat fit untuk dipakai sama Falcons yang lebih pass heavy banget secara play. Karena kita tahu Matt Ryan bukan yang tipikal running game, dia sangat menitik beratkan dengan passing game. Terlihat dari statistik passing yard yang selalu tinggi per tiap tahun. Betul. Jadi ya gitulah. Kyle Pitts gue yakin mungkin untuk menjadi kandidat offensive player of the year bisa, cuman ya saingannya tetap Trevor Lawrence gitu sih. Trevor Lawrence ya, iya sih. Oke. Next kita ke divisi rating. Ini divisi tercinta seluruh fans NFL di dunia, bukan Indonesia, ini di dunia loh, karena setiap ada ulah apa-apa dibahas karena ini rating NFC East. Nah, sumber uang ya, uang. Sumber uang tuh NFC East. Nah, deal. Ini deh. Logan Thomas nih yang kemarin dapat kontrak ya, extension kontrak di WFT. Yang dulunya dia QB terus ganti ke tight end. Lo taruh di mana nih Logan Thomas? Karena Logan Thomas kemarin juga sebenarnya baru bagusnya 3/4 musim ya. Tiba-tiba bagus. Iya, betul. Lo taruh di mana Logan Thomas? Nih, Logan Thomas. Gua untuk saat ini gue pengen naruh di elite tapi kayaknya gue taruh Mayan aja deh. Gue sekali. Oke, Mayan, nama Mayan. Gue rasa soalnya productionnya ada. Cuma sebenarnya gue ngeliat trade-nya makanya gue pengen taruh di elite. Gue lihat trade-nya elite gitu. Soalnya dengan segala keterbatasan offense-nya Washington, dia bisa production gitu. Itu menurut gue itu something yang itu something yang wow gitu. Itu trade pemain elite gitu menurut gue. Cuma karena memang baru meledak musim kemarin, belum satu season full juga gitu kan. Lu juga mention tadi baru di belakang season aja gitu. Jadi agak susah gitu kita ngejustify terus tiba-tiba dia udah elite gitu kan. Kalau ngelihat dari gaya main dan productionnya sih gue rasa sebenarnya bisa masukin elite. Cuma gue masukin Mayan karena ya belum proven lah. Oke. Next Kak. Ini tight end yang masuk Pro Bowl karena dukungan dari para warga lokal New York nih. Apaan statsnya kayak gitu masuk Pro Bowl? Anjir, langsung nih Green Bay langsung Tonyan kok gak masuk, anjir nih statsnya kurang, ini kok masuk. Nah, nih Evan Engram. Aduh, itu solidaritas dari warga New York ya. Keren sih, iya sih. Gue salut sih New York berarti kompak ya. New Yorker kan world class. New York bisa menaikkan pemain jelek gitu ya sesuai dengan nasib timnya ya. memang mantep ya kotanya. Mantap nyebelin ya tapi. Iya makanya, iya. Mantap juga, mantap hasil jeleknya. Kompakan ya anjir. Evan Engram. Gue rada bingung sih. Karena di satu sisi sebenarnya kalau untuk pass catching dia salah satu yang TE yang gue bisa bilang bisa masuk tier yang tinggi dibandingkan TE yang lainnya. Ya pass catching doang. Pass catching doang, betul. Blockingnya hampir nggak ada itu. Blockingnya hampir nggak ada. Kalau lu nonton itu dia males banget untuk blocking dan iya sih, bener. maunya udah dia lari route, habis itu nangkep bola, lari gitu, yard after catch. Bener. Makanya gue taruh dia di B banget. B banget. Okay. Bukan karena gue sebenci itu sama New York Giants atau gimana, tapi menurut gue tight end yang bisa dibilang elite itu adalah tight end yang bisa dua-duanya, bisa passing, bisa pass catch, bisa blocking. Dan Engram lebih ke pass catching-nya doang, pasti bakal masuk ke elite atau Mayan minimal. Iya. Tapi kalau blocking, gue nggak yakin dia bisa hang up sama TE yang elite kayak Kittle tuh. Kayak Kittle tuh jago banget blockingnya. Iya. Kittle run blocknya gila sih. Walaupun statnya Engram kemarin dia termasuk ya bukan career high tapi hampir mendekati career high sih. Tapi ya masih kurang menurut gue. Gue mesti mau lihat lebih banyak lagi tentang Evan Engram. Oke. Next gue Cowboys deh. Gue ini Dalton Schultz ya.
Dalton Schultz kemana tuh? Sebenarnya Dalton Schultz lumayan sih, lumayan sebenarnya. Gantiin Blake Jarwin kan? Blake Jarwin ini sayangnya cedera ACL kan kemarin kalau nggak salah ya, Blake Jarwin ya. Iya, cedera lama dia. Iya, tapi kayaknya Dalton Schultz deh bakal jadi tight end ya di Cowboys. Yep. Makanya gue taruh Dalton Schultz di B banget dulu deh, karena Dak balik lagi, walaupun ya weaponnya juga ya lo tau lah, Amari Cooper sama si Lamb, tapi kan ya Zeke itu pelan-pelan emang decline ya, pelan-pelan gitu ya. Nah, kalau Dalton Schultz sih menurut gue bisa dijadiin medium route catcher atau check down bisa, tapi kan yang sebelumnya gue bilang yang kayak tight end si Hawks sama Panthers kan kebanyakan check down, dia medium route gak cocok kan. Nah, ini Dalton Schultz menurut gue buat medium route bisa sih, misalnya disuruh curl yang deep atau misalnya post gitu atau corner, kayaknya sih bisa, cuman bukan corner yang ke ini ya, corner ke side ya, tapi yang tengah-tengah gitu bisa sih menurut gue Dalton Schultz. Makanya gue taruh di B banget, gak cocok dia starter, cuman masih B gitu. Nah, terakhir deh di NFC East, gue gak naruh Zach Ertz. Ngapain naruh Ertz? Dallas Goedert season lah. Dallas Goedert lah. Ngapain Zach Ertz ditaruh? Zach Ertz kayaknya bener-bener regresi banget ya. Ertz sudah regresi banget, masih aja dibilang Ertz kan masih bagus. Ya lu nggak nonton sih kemarin sih. Aduh. Nah, Dallas Goedert tuh taruh di mana? Gue nggak mau naruh Zach Ertz, bodo amat. Tadinya kalau sebenarnya ditaruhnya Zach Ertz, gue mungkin naruhnya bakal di B aja ya. Tadinya kalau misalnya naruhnya Zach Ertz, cuman melihat Dallas Goedert 2 musim belakangan ya, dari musim 2019 yang udah mulai dipakai skema double tight end sama Eagles gitu kan. Ya karena ya receiver-nya siapa lagi sih? Devontae Smith season. Devontae Smith baru cedera loh. Baru cedera MCL dan dia kemungkinan baliknya antara pokoknya cederanya 5-12 minggu, is still on confirmation. Jadi Dallas Goedert gue taruh di lumayan, woi. Ya, karena ini kayaknya ada boltek ya. Gak ada boltek, tapi ya gue melihat Eagles yang selalu aja ada masalah di wide receiver gitu. Tahun kemarin ngambil Jalen Reagor ya ampas, ya bukan aja nih ampas, walaupun emang gue di awal ngebela Jalen Reagor bisa-bisa, tapi nyatanya ampas gitu kan. Dan ngambil Devontae Smith cederanya MCL lagi, dan itu akan memakan waktu cukup lama buat sembuh. Jadi siapa sih quarterback sekarang? Aduh gue lupa. Jalen Hurts bakal ngambilin ngambilin Dallas Goedert lagi sih. Ya. Oke. Nah, itu NFC East. Sekarang kita pindah ke AFC Conference ya. Nah, ini kan kemarin NFC East. Nah, kita mulainya dari AFC East deh. Deal, ini gue taruh logo Patriots ya, karena ini gue masih bingung nih, Jonnu Smith atau Hunter Henry. Gue bingung. Nah, lu nilai sekalian deh dua-duanya deh. Lu taruh dan apa namanya, dan backupnya tuh juga masih banyak. Kalau ada Dalton Kinney, ada Devin Asiasi. Iya. Apalagi tuh. Tahun lalu aja draftnya 2 tight end musim lalu. Iya. Nah, lu taruh di mana nih tight end Patriots? Evaluasi kalau perorangannya sih gua rasa lumayan ya. Tapi kalau as a team ya jadinya elit dong, itu embarrassment of the rich. Banyak banget misalnya Pak. Iya. Jadi kan bakal susah kalau mau gantiin satu aja gitu kan. Tight end semuanya main di tengah gitu kan. Jarang banget loh tim yang punya linebacker yang bisa cover 2 orang gitu. Biasanya linebacker yang bisa cover paling cuma 1 doang gitu kan. Iya. Kan jadinya susah ngantiinnya, productionnya pasti off the chart gitu. Tapi kalau menurut TS1-nya Cam Newton apa Mac Jones? Nah, nggak tahu deh Bill Belichick nih siapa. Nah, tapi kalau menurut tuh siapa tight end satunya buat ya the next starter QB Patriots deh, gue nggak ngomong. Gua rasa TS1-nya Hunter Henry. Hunter Henry menurut gua lebih tinggi, nggak tahu ya. Kemarin tuh di Tennessee tuh Jonnu Smith tuh sama Firkser aja kalah soalnya. Itu gua agak tidak mengerti itu.
Iya, dari mana asal usulnya gitu kan. Tapi ya itu gua rasa sih kayaknya skill set wise dan segala macam gua rasa Hunter Henry lebih satu tingkat lebih tinggi dibandingin Oke. Geno Smith. Oke. Nah, Kak, ini Jets. Herndon ya. Chris Herndon. Chris Herndon ya. Herndon taruh di mana? Chris Herndon. Sebenarnya pas dia masih rookie itu dia mainnya termasuk bagus sih, termasuk bagus untuk ukuran rookie. Cuman kan 2019 dia sempat cedera, sama musim kemarin dia nggak kelihatan banget sih. Ya masalahnya soalnya Jetsnya nggak cuma di dia doang, tapi semua lini dari offense ataupun defense Jets itu bermasalah semua kemarin. Satu tim bermasalah semua sampai atasnya bermasalah. Pak, itu Jets itu kalau lo nonton Ted Lasso dijadiin bahan jokes loh di Ted Lasso. Makanya kan New York Jets itu selalu jadi bahan meme, bahan jokes, jadi bad fumble, terus habis itu jadi apa lagi? Wah, tapi kita nggak tahu, mungkin Zach Wilson bisa jadi the next savior buat mereka atau justru malah jadi sama aja kayak Darnold ya. Kita nggak tahu. Iya kan. Jadi Herndon lu taruh mana Tiara? That being said, gue akan taruh Herndon di gak cocok starter. Gak cocok starter ya? Karena kita udah pernah lihat dia main bagus waktu rookie. Musim-musim berikutnya dia regress. Tapi nggak tahu juga, mungkin dia bisa connect sama Zach Wilson dan mungkin bisa jadi salah satu opsi yang dipakai sama Zach Wilson buat pass catching. Nggak cuma Corey Davis atau Jameson Crowder doang, tapi Chris Herndon bisa dapat role lebih gede lagi. Jadi ya mungkin aja dia bisa lebih bagus lagi dari beberapa musim kemarin. Oke. Nah, next gua sangat suka tight end ini karena tight end ini sangat underrated. Walaupun kemarin gak terlalu sehat ya, cuman sekalinya main bagus gitu. Nih Mike Gesicki gue taruh di Mayan karena Mike Gesicki bagus sebenarnya. Elite belum. Tapi Mayan iya, karena Mike Gesicki pastinya bakal jadi receiver keduanya tua mungkin, karena kan pertama pasti Jalen Waddle ya. Iya. Ya kalau nggak salah kan Dolphins juga dapat ini ya dari Texans ya. Will Fuller. Iya, Will Fuller. Tapi sama Will Fuller. Iya, sama mereka juga ada Devante Parker sebenarnya sih. Nah, iya Devante Parker, tapi ini kan kayaknya mungkin tua tuh kan lebih suka lempar ke wide receiver ya kan. Daripada tight end-nya karena kemarin kan Devante Parker aja bisa 1000 yards kan. Yep. Nah, ini kayaknya sih tua menurut gua harus mulai kasih banyak ke Mike Gesicki sih. Dan juga Mike Gesicki yang tadi gue bilang sekalinya main dia bagus. Cuman ya kurang sehatnya aja. Kalau dia sehat walafiat 17 game ntar wah bisa kali nyempil masuk top 5 gitu, yang kelima. Tapi ya top 3 kan udah di booking nih sama ntar ya, di rata duanya di AFC West kan, yang satu tadi udah kan. Nah, bisa sih Mike Gesicki, yang penting sehat udah. Nah, terakhir ini tight end-nya Bills, Dawson Knox nih. Dawson Knox sih gue rasa dia kalau musim lalu ya lebih banyak menjadi blocking tight end sih. Karena memang secara statistik tidak terlalu signifikan as a catcher. As a pass catcher juga biasa aja. Walaupun ya he have ability to do that. Jadi gue taruh di B aja, di B banget. B aja. Karena memang lebih banyak ditekankan si Dawson Knox sebagai blocking tight end yang menurut gue menjadi salah satu weapon as a blocker yang cukup bagus musim lalu, karena hasilnya ya Josh Allen bisa seperti itu dan Stephon Diggs Stephon Diggs masuk ke conversation as elite wide receiver, jadi ya Dawson Knox B aja dulu. Oke, berarti itu udah selesai buat AFC East. Nah, sekarang kita ke AFC North. Nah, Deal. Ya, lu bukan Austin Hooper. Nah, lu tim gua deh. Eric Ebron lu taruh di mana? Eric Ebron. Tangan mentega. Iya, tangan mentega. Iya, tangan minyak. Licin banget tangannya. Licin mulu. Gua taruhnya B banget deh. B banget, kenapa B banget?
harusnya bisa jadi bagus, cuma outputnya nggak ada gitu. Gue rasa kalau sampai nggak cocok starter sih enggak ya. Gue rasa masih starter capability masih masuk lah. Cuma menurut gue ya kalau tidak menghasilkan, kalau masih ngedrop gimana Pak? Maaf lahir batin. Nah iya makanya ya kemarin kan juga Steelers ngedraft tight end di second round loh. Second round. Pat Freiermuth kan dari ini Penn State. Nah kalau misalnya Ebron macem-macem, Pat Freiermuth udah siap deh, karena juga gue nonton di training camp. Kalau kasih ini ya info dikit ya, Pat Freiermuth ini kata Tomlin blockingnya kurang, makanya disuruh banyakin blocking. Nah dia lebih condong ke pass catching. Nah kalau misalnya Ibram macam-macam, Freiermuth udah siap gantiin gitu. Nah next Kak, tight end-nya siapa ya? Kemarin sih gue sempat lihat ya di postingannya ini NFL kan yang suruh pilih. Katanya Drew Sample, tapi masih ada si Joe Zoma. Jadi gue taruh logo Bengals aja dulu dah. Nah. Kemungkinannya sih kayaknya Drew Sample ya kayaknya sih. Iya sih, Drew Sample. Si Joe Zoma sakit mulu sih kan. Iya. Ya si Joe Zoma ya injury prone juga. Ben, ini sama kayak Cardinals, men. Ini benar-benar rusak banget nih. Yang satu cederaan, yang satu nggak cocok starter. Iya. Ada itu tuh, ada siapa namanya? Randy Moss Junior. Thaddeus Moss ya. Cuman kan nggak kepake ya. Iya, menurut gue sih masih raw banget sih Thad Moss itu. Jadi as a group gue akan taruh dia sama kayak Cardinals di jelek. Ya straight up aja, karena ya nggak ada yang benar-benar starting caliber di antara tight end mereka, antara Drew Sample ataupun si Joe Zoma. Lu taruh ke tim lain, coba lu taruh ke tim lain nggak akan jadi starter deh. Ya kecuali kalau misalkan ke Cardinals mungkin aja. Bener. Oke. Next, gue nggak ini deh, gue sambil nunggu Noah datang, gue nggak Austin Hooper deh. Gue Mark Andrews elit sih udah pasti nih mah. Walaupun ya QB-nya gitu kan, yang lu pada bilang Lamar Jackson gak bisa lempar, lu cek lagi stats lemparnya om. Aduh, ngap. Itu secara as a group juga bagus loh itu. Iya kan? Iya, Ravens ada si ini kan, ada Mark Andrews, satu lagi siapa namanya? Yang bukan Hayden Hurst lagi sekarang. Hayden Hurst udah pindah. Kayaknya udah Tim Boyle kok Tim Boyle? Nick Boyle. Nick Boyle. Nah, tapi kan pasti sama si fullback-nya juga jago tuh, bisa tangkap juga. Oh ya, Patrick ini ya, Ricard ya? Patrick ya. Iya. Nah, tapi kan target utamanya buat tight end-nya kan di Ravens pastinya Mark Andrews. Nah, Mark Andrews pastinya elit karena ya dia buat ini kalau misalnya nih kan, walaupun nih sekarang Ravens dapat Rashad Bateman ya di first round draft kemarin. Ya kalau misalnya WR-nya ngaco, nah Mark Andrews ada, ya udah lempar aja ke Mark Andrews, karena Mark Andrews emang ya walaupun kemarin ini ya ada agak-agak nurun ya, tapi ya Mark Andrews pastinya ya di nomor 1 receiver paling amannya Lamar Jackson sih kalau dia main. Nah abisnya kan mungkin buat musim ini Bateman-nya bakal jadi one-on-one receiver, si Hollywood Brown-nya jadi ini deep threat wide receiver ya kan. Nah pastinya kalau misalnya pada dijaga, ya udah kasih aja ke Mark Andrews gitu. Nah, ya Mark Andrews tuh istilahnya kayak kalau bahasa populernya tuh safety blanket-nya dari Lamar ya. Nah, itu bener banget nih ya. Paling reliable di antara receiver-nya Ravens ya Mark Andrews malah. Nah, itu. Nah, ini kan gue juga belum tahu nih apakah J.K. Dobbins kemarin J.K. Dobbins juga sebenarnya dijadiin pass catcher agak-agak nggak terlalu banyak ya. Nah, kayaknya sih musim ini bakal dibanyakin sih. Kayaknya Lamar bakal disuruh banyakin Pak. Ya nggak tahu deh, Pak lari pasti sering juga. Cuman mungkin karena udah sering kebaca, lawan juga pada ngekonten kan nih, mau kemana nih orang nih, kiri kanan. Tungguin aja jangan maju gitu kan. Kalau udah maju kita tackle. Nah kayaknya sih Lamar bakal disuruh banyakin buat passing sih ya. Nah jadi Mark Andrews sih lah elit. Oke. Terakhir Austin Hooper Browns nih. Austin Hooper sih menurut gua ya lumayan lah. Iya lumayan, karena memang menurut gua cukup dependable sebagai tight end juga, walaupun memang sebenarnya primary tight end mereka sih ya Austin Hooper ya, walaupun Harrison Bryant dia ketika
ketika si Austin Hooper cedera, Harrison Bryant bisa nge-backup. Tapi ya gua masih cukup optimis buat maksudnya untuk primary tight end mereka ya si Austin Hooper, dan he's not bad musim lalu gitu, dan salah satu key juga lah kenapa Browns itu ya bagus di musim lalu, nggak cuma running back aja, tight end juga salah satunya karena Austin Hooper juga bisa blocking gitu. Oke. Mungkin dari Badalaya mau ada tambahan karena fans Browns? Enggak sih, gue setuju aja. Masih ada tuh si Njoku juga masih ada. Oh, Jadi Nah betul, Devin Njoku juga masih ada. Njoku sih bisa blocking. Oke. Ya crowded tapi jadinya kayak room-nya. Oke. Nah, itu AFC North udah. Sekarang kita ke ini ya, AFC West. Nah, Deal, gue gak kasih gampang lagi. Gak bakal gue kasih lo Kels deh. Kels ya, bukan Kelsey. Ingat, Travis Kelce udah bikin press conference loh, demi nge-pronounce namanya gimana yang bener. Dia bikin press conference loh. Nama saya bukan Kelsey, nama saya Kels. Kels ya, jangan Kelsey, Kels. Nah, tapi buat tadi bukan Travis Kelce. Nah, Deal, Noah Fant tuh. Noah Fant lu dari mana? Wah, ini susah nih. Gue percaya Noah Fant ini banyak dikasih play-play yang cuma buat kayak tight end elite doang gitu. Dia dikasih play yang dia lari, terus macam-macam, usage-nya lumayan luas gitu. Jadi secara trade wise menurut gue dia bagus banget gitu. Cuma nggak ada gitu. He got nothing to show it for gitu. Jadi gue mau naruh di Mayan aja susah Pak. Mungkin gue taruh di B banget mungkin. B banget ya? Apa karena ini efek ininya, efek Drew Lock apa gimana? Bisa jadi ya. Gua rasa kurang wow-nya kurang gitu. Ya nggak tahu apa karena timnya emang burik gitu. Terus burik anjir. Iya gimana ya? Gua ngerasa nggak ada impactnya gitu. Meskipun stat-wise dia bagus ya. Dan gua fully believe dia bisa untuk jadi pemain sampai level elite pun menurut gue bisa gitu. Dia bisa lari, dia bisa nangkep, dia bisa ngeblok. Cuma for some reason nggak dapet aja impactnya buat gue. Oke. Nah, next Kak, Jared Cook, Chargers. Jared Cook ya. Menurut gue sih dia udah nggak kayak Jared Cook yang dulu ya, yang waktu dia masih di Saints, dia di Raiders juga ya. Dia itu pindah-pindah soalnya. Jadi gue suka lupa. Iya, pindah-pindah. 2016 dia kan di Packers, terus pernah ke Raiders, sebelumnya pernah di Rams. Dia pengalamannya banyak lah, dan salah satu TE yang tertua di NFL in terms of yang buat starter aja. Menurut gue sih dia masih ada B banget ya untuk sekarang. B banget ya. Karena walaupun dia itu umurnya kayaknya udah 34 atau 35 gitu. Tapi dia masih bisa produce sebagai TE1 walaupun nggak akan terlalu banyak dipakai untuk di Chargers, karena kemungkinan besarnya receiver satunya kan ada Keenan Allen, terus habis itu ada Mike Williams juga, sama Austin Eckler juga bakal banyak dipakai buat catching. Ya dia bisa produce, dia bisa jadi TE1, tapi dia nggak akan terlalu banyak berperan sih untuk Chargers musim depan. Jadi makanya gue taruh di B banget. B banget ya. Oke. Nah, gue nggak Kels, tenang aja, nggak. Gue Waller, tapi ya Waller udah auto elite lah, karena ya Derek Carr WR-nya, ya gue mau bilang Henry Ruggs, cuman Henry Ruggs kebanyakan buat deep threat gitu. Nah, kebanyakan buat deep threat, kalau buat mid route gitu atau short kayaknya masih kurang. Nah, makanya jadi Derek Carr kebanyakan lemparnya ke Darren Waller. Nah, kan juga Darren Waller kan dulunya sebenarnya wide receiver ya, terus ganti jadi tight end. Iya, betul. Ya kan. Nah, ini
Darren Waller dari musim kemarin ya meningkat, dan musim ini jauh lebih meningkat lagi. Nah, cocok banget menurut gua buat masuk ke tier elite gitu. Ya akhirnya ya ada yang bagus di Raiders ya. St. Josh Jacobs gitu ya. Di offense-nya. No, udah lu ya Chaos dah, next ya, langsung aja, enggak usah. Udah langsung aja, langsung biar cepet. Terakhir. Langsung selanjutnya. AFC South. Deal. Ini nih. Nah, gue langsung tanya satu tight end yang nih, lu lihat ini tight endnya AFC South tuh gak pasti semua, bingung gue. Cuman ada satu yang pasti. Ini tight end kecintaan semua fans NFL, Tim Tebow. Ini nih calon comeback player of the year ini. Badannya udang berotot banget. Kalau di training kemarin nangkep touchdown-nya Trevor Lawrence kan. Wah, ini kalau dia nangkep tuh ya. Kalau dia nangkep touchdown tuh ESPN langsung ini dia nih, the best tight end in the league nih. Iya, the best tight end ever, gitu kan. Terus dibikin Tim Tebow 34-30 gitu. The comeback of preacher kid gitu kan. Dia kan suka nyebar-nyebar ini kan ayat di Alkitab kan. Anak alim nih. Anak rohis nih, Tim Tebow. Nah, lu taruh di mana Tim Tebow? Tim Tebow. Gue bahkan nggak tahu ya apa namanya dia bisa jadi apa namanya starter atau kagak gitu. Maksudnya all we see is hype, right? Kita nggak tahu produksinya. Dia nggak pernah main tight end sama sekali loh sebelumnya. Iya, kan. makanya. Nggak pernah. Tapi harus pernah kan gitu kan. Jadi gue patut bertanya ini apa gitu, ada substansinya atau kagak gitu. Serius coy. Mau naruh di jele aja bagaimana? Mau naruh di jele aja? Ya gue taruh jele aja deh. Gue mau naruh logo Jaguars juga ntar. I wish the guy like all the best in the world ya. Cuma fairly speaking gitu kita nggak tahu gitu ya. Dia bisa produce atau kagak gitu. Oh ya wes dah, kamu yang penting Tim Tebow. Buat rating doang itulah, buat rating. Iya, buat rating, buat ini biar duitnya Pak Kumis muter gitu, menjualin jersey, ya kan? Nah, Kumisnya kan gitu tuh, sampai ngeliwar ya kan? Nah, Kak, gue nggak Texans dah. Nggak apa deh, khusus lu Texans. Khusus lu Texans, gue aja bingung ini titannya siapa ya. Nah, Texans dah. Ya, gue aja bingung, Bil. Rasa aja bingung anjir. Rasa aja bingung ini sebenarnya siapa sih yang mau ini. Tapi kalau gue sempet baca-baca juga yang di Twitter itu, di beberapa thread itu, sama di IG beberapa post dari fans Texans juga, kemungkinan sih tetap Jordan Akins yang bakal jadi TE1 ya. Jordan Akins. Jadi ya depth chart-nya paling Jordan Akins, Kahale Warring, sama rookie-nya yang baru Brevin Jordan. Oh iya, Brevin Jordan tuh. Oh iya. Iya. Gue masih lebih percaya Jordan Akins di Texans dibandingkan TE-nya Cardinals ya. Cuman gue juga masih masukin ke jelek sih. Wah, ini objektif ini. Ya gimana ya, gue dari beberapa musim belakang tuh TE dari Texans tuh nggak pernah ngasih output yang bagus gitu loh. Harapannya tuh ya udah kalau lempar Watson, lempar ke Hopkins, lempar ke Fuller, lempar ke WR yang ada gitu. TE-nya ya udah kadang bagus, kadang tiba-tiba 0 yards, no catch, nggak ada apa-apa, cuman disuruh lari doang. Ya overall ya as a corps ya jelek sih, itu masih jelek walaupun udah ngedraft lagi TE. Ya udahlah, gue udah ready kalau misalkan antara kita beneran dapat first overall pick, second overall pick, yang penting kita udah punya first round pick sekarang. Udah fix ya, first overall ya. Udah fix, udah ambil minum tuh, udah. Udah Soak in aja. Udah fix, terus ngambilnya ini
quarterback kan. Oi, ini siapa? Sam Howell. Spencer Rattler ya. Sam Howell, tentang Sam Howell. Oh iya, Sam Howell dari North Carolina. Sam Howell apa Spencer Rattler? Tapi nanti aja itu kita nanti bahas tahun depan ya. Masih lama karena itu. Lama. Nah, gue TE-nya, aduh, Colts siapa ya? Colts paling ini ya sih, siapa sih namanya itu? Jack Doyle atau Mo Jack Doyle atau siapa namanya itu? Mo Ali Cox. Iya, Mo Ali Cox. Nah, cuman ini QB-nya kambuh lagi, Pak. Aduh, Carson Wentz cedera 5-12 minggu. Aduh. Itu kemarin si Colts signing siapa tuh buat backup QB-nya? Brent Hundley. Aduh, itu kan aduh. Nah, Colts gue taruh di ini dulu deh. Dua-duanya tuh Jack Doyle maksudnya ini sih sakitan. Mo Ali Cox bagus, jadi gue nggak bakal taruh gak cocok starter karena menurut gue Mo Ali Cox sama Jack Doyle kalau misalnya satu cedera digantiin Mayan, yang satu cedera lagi digantiin Mayan, makanya gue taruh di B banget dulu deh. Itu gue masih baik ya karena QB-nya sakit ya. Abisnya ya mereka butuh satu kabar baik dari satu kabar baik aja buat Colts itu ya. Iya, satu kabar baik aja deh. Iya, aduh. Nah, makanya tapi ya tadi gue bilang kalau misalnya mau Ali Cox cedera, Jack Doyle main Mayan. Kalau Jack Doyle cedera, Ali Cox main Mayan, bukan bagus sih Mayan. Jadi gue taruh di B banget bukan di Mayan karena nggak cocok Mayan juga. Nah, terakhir, TE-nya Titans. Tony Foxer. Butuh TE nggak tuh? Udah banyak yang bisa nangkap bola. Oh iya kan, nah iya tuh. Masalahnya ya melihat Titans musim ini sih kayaknya tight end ini sih bakal lebih banyak fokus ke blocking ya. Nah, karena Jonnu Smith tahun lalu pun juga sebenarnya nggak bisa dibilang bagus banget sih, enggak ya. Ya lumayan B ya, somewhere in between lah kalau menurut gue. Nggak bisa dibilang jelek tapi nggak bagus-bagus amat juga gitu. Jadi gue agak mempertanyakan aja kenapa Patriots ngambil Jonnu Smith sih sebenarnya gitu. Cuman kalau dilihat Titans sekarang sih nggak akan dipakai buat nangkep bola sih. Jadi ya blocking ya. Buat blocking mau naruh jelek pun juga kadang nggak tega sih sebenarnya mau naruh jelek ya. Jadi gimana tapi mana jadi nih? Asli sumpah gue bingung. mau gue mau taruh nggak cocok starter tapi ya Anthony Firkser he's good as a blocking tight end walaupun OL-nya sih ya kalau cuma ngandelin tight end buat blocking doang sih nggak akan menyelesaikan masalah ya. Intinya tetap di OL jadi ya jelek deh. Jelek. Bingung akhirnya jelek juga. Jadi udah kalau gitu itu tier tight end kita. Nih berarti yang ada ini gila ya, ada 2 divisi yang lebih dari 1 di jelek nih. Berarti pertama kalinya nih tier jelek ada lebih dari 3 nih. Lebih dari 2 malahan. Pertama kali dibikin tiernya karena lagi kering gitu. Pak soalnya lagi kering. Iya makanya kering nih tight end nih. Makanya yang main fantasi tuh pada bingung semua tuh milih tight end yang mana ya kayaknya. Iya. Kalaupun yang mau elit juga pasti ntar ngambil awal-awal ya kan. Ntar ya jadinya apa? Tight endnya naik terus tuh di draft. Jadi rebutan di awal-awal. Nah itu makanya jadi yang buat main fantasy jangan lupa nanti Zero Bus bakal balik lagi. Ambil tim Tebow gitu, jangan lupa ambil tim Tebow, dia bakal bagus. Tim Tebow first round. Orang gila dasar lu ambil tim Tebow first round. Nah, jangan lupa kalau lu main fantasy langsung nanti Zero Bus bakal nge-post. Nah, biar dapat panduan main fantasy gimana sama pemain-pemain yang harus lu ambil sama yang jangan lu ambil sama sleeper. Terus juga jangan lupa follow sosial media kita ada di deskripsi video ini. Dan terakhir please subscribe. Dikit lagi 2000 subscriber sedikit lagi buat mulai musim 2021 regular season ya, officially-nya bulan September nanti. Nah karena dukungan kalian bisa meningkatkan kita buat menyebarkan NFL biar bisa ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia pastinya. Jadi thank you Oka, Fadil Hayo, dan Nuha udah join. Thank you semuanya udah nonton. See you di minggu depan. Berarti minggu depan akhirnya tier defense ya. Nah. OL enggak nih? Apa? OL.
awal ntar deh kayaknya awal pembahasannya rada ribet ya. Kita defense aja dulu ya. Nah, karena lebih enak yang solo player gitu. Nah, Oke. kayaknya sih minggu depan defensive tackle ntar gue bikin satu khusus buat ini ya. Aaron Donald, God tier, dah. Itu God. dewa. Sudah. Dewa di God atas tier, manusia gitu. Gak mungkin elit deh, dia God. Nah, jadi tungguin aja minggu depan buat tier defensive tackle. Thank you udah nonton, see you di episode selanjutnya. Dadah. Ya.